Sip. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kawan Kesah. Saya Anto, si tukang Kesah. Kita ngobrol-ngobrol soal permainan tradisional yang sudah mulai terlupakan untuk anak-anak sekarang. Nah, di sini kita mencoba memperkenalkan permainan tradisional khas Kutai, Dayak, Kalimantan Timur lah Pak ya. Nusantara. Nah, beliau ini narasumber saya. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Nama saya Rahmat Effendi. Siap. Tapi sehari-hari dipanggil Pak Pepe. Ini saya lihat sini Pak ya. Ini nih kayak banyak main-mainan berserakan atau apa. Ini sebenarnya wadah apa Pak? Kebetulan kami wadah. Jadi dulu awalnya ini tempat singgah atau musafir. Nah, setelah undang-undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini berubah menjadi Rumah Budaya Kutai. 2017 Pak ya? 2017. Jadi kegiatan kami adalah tentang kebudayaan. Nah, kenapa kita sebetulnya kami bukan dari seniman, bukan jadi dari budayawan. Kami kecenderungan dari bagaimana bisa menggerakkan ekonomi. Jadi dasarnya dari situ. Ya. Nah, yang kita lihat adalah pertama adalah keprihatinan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita itu tidak mengenal. Betul. Nah, jadi tidak mengenal dengan budayanya sendiri. Ya. Nah, jadi kami mulai masuk itu adalah dengan permainan tradisional. Ya. Jadi dulu kami punya moto yang pertama kali kami gaungkan itu adalah gasing jadi beras. Gasing jadi beras yo. Apa caranya Pak gasing jadi beras Pak? Nah, di sini yang banyak kawan-kawan yang kok bisa gasing jadi beras. Oke. Ya, gasing jadi beras. Nah, jadi kenapa kita bisa jadi beras? Nah, jadi kalau kita bicaranya tidak sepotong, jadi harus membangun satu ekosistem. Nah, jadi kenapa kita menyebutkan gasing jadi beras? Jadi pertama di situ akan timbul namanya permainan. Nah, permainan itu akan timbul datangnya anak-anak. Ya. Nah, otomatis juga di situ mereka akan haus, lapar. Betul. Otomatis pedagang juga jalan, gitu kan, pedagang UMKM juga jalan. Di situ ada keramaian, Nah, situ ada peluang Pak ya. Nah, terus kita berbicara edukasinya. Edukasinya adalah mereka akhirnya berbicara bagaimana sih mengolah diri. Karena dalam permainan gasing ini pertama butuh ketenangan, butuh strategi supaya dia gasingnya bisa muter lama lah gitu. Atau filosofinya Pak ya. Ya. Dan itu ditambah lagi dengan filosofi kenapa harus berputar dengan kanan, apa harus ke kanan, segala macam. Kebetulan kalau saya bukan ahli di bidang ininya gitu, cuma cuma tahu memang ada beberapa. Nah, terus yang kedua dalam sistem permainan atau berajaan kalau bahasa di Kutai itu kan ada salah satu filosof, misalnya ada di situ ada raja, ada ulunnya, ada budak, ada menteri, segala macam. Saya baru tahu tuh Pak. Nah, itu gambaran adalah di masyarakat. Seandainya dia salah, misalnya seorang raja mukul anaknya ataupun menentukan kebijakannya salah, dia akan menjadi seorang masyarakat biasa. Filosofnya di situ. Dalam Pak ya. Jadi dalam segi permainan pun juga ada filosofnya. Betul. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, timbul bicara ekonomi lagi. Itu timbul adalah industrinya. Nah, industrinya sehingga otomatis juga event juga akan hidup ekosistemnya. Nah, ya inilah selama ini kan banyak ya, terutama apalagi masyarakat umum ya. Saya lihat di teman-teman yang seniman ataupun budayawan malahan tidak memahami kemana sih arah budaya. Karena memang maafnya bilang dasar daripada pergerakan ini, kebudayaan itu adalah kebudayaan itu dasarnya dari cipta karsa dan rasa. Nah, jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari. Jadi makanya
budaya itu ya mulai dari kita di rahim ibu sampai kita meninggal itu adalah budaya. Keseharian kita pun budaya. Nah, tapi kita juga harus punya batasan-batasan dan apa istilahnya aturan, Adab dan etika gitu Pak ya. secara adab tadi. Ya. Nah, ini yang tidak disampaikan. Jadi bagaimana? Nah, seiring waktu kami ke sini di Rumah Budaya Kutai ini, kami punya gaungan baru gitu kan, yang untuk di beberapa tahun ini kami melestarikan budaya, mewirausahakan masyarakat. Jadi kalau bicara permainan ya sebetulnya pintu aja gitu, ataupun gaungnya keluar gitu. Setelah di situ baru kita ngajari apa adabnya. Terus kalau untuk anak-anak belajar ngomong lah, belajar ngomong gitu. Bersosialisasi. Bisa misalnya bagaimana interaksi dengan kawannya, bagaimana. Nah, pada saat misalnya kami memperkenalkan permainan, biasanya kami tidak kami aja yang menjelaskan kepada misalnya yang belum bisa gitu kan, anak-anak yang belum bisa. Mereka ya kalau saya lihat itu udah bisa mahir, mereka belajar ngomong nih, ngajari kawan-kawannya, delegasi Pak ya. Jadi makanya kadang-kadang apa kok orang juga aneh, kok Mas Sofian sebanyak ini kok sampai cuma berdua, bagaimana konsepnya? Saya bilang saya ngarahkan pertama, setelah karena dari sekian banyak itu pasti ada yang bisa. Leadernya Pak ya, bibit-bibit yang leader. Bisa mimpin lah. Betul. Jadi bukan hanya sekedar permainan, tapi menjadikan edukasi. Karena jadi kalau saya bilang yang awalnya jadi tontonan menjadi tuntunan. Itulah yang kita keren sih Pak. Jadi kalau kita di Rumah Budaya Kutai ini adalah bergerak di kebudayaan, dari dasarnya dari 10 objek pemajuan kebudayaan dikembangkan lagi dengan 17 subsektor akrab. Nah, ditambah lagi kami di Rumah Budaya Kutai itu ada 3 lagi ditambah. Nah, jadi kami dasarnya dari 10 objek pemajuan kebudayaannya, pengembangannya dari industri kreatif, nah dari akrab ya 17 subsektor, ditambah 3 yaitu sosial, religi dengan agro. Nah, kenapa kok ada agronya di situ? Karena kayu ini akan habis, otomatis harus ada budidaya. Betul. Budidaya, bagaimana membudidayakannya ini segala macam. Bicara sosial adalah bagaimana kita konsep gotong royong. Gotong royong. Jadi kalau yang pertama kali itu kami mengadopsi dari budaya Kutai yang ada di Kedang Ipil. Dulu saya waktu ada festival kampung di Kedang Ipil, saya sempat tanya, ya kebetulan saya bukan asli Kalimantan, saya pendatang dari Jawa. Oh sama Pak, Jawa itu Pak ya? Khususnya Banten. Saya pertama kali ke Kedang Ipil itu waktu festival kampung. Nah, sempat saya bertanya, apa itu Keraju Betulungan? Nah, akhirnya di situ saya melihat, oh itu kerja bergotong royong. Oh Jawa namanya rewang Pak. Nah, dari situ saya lihat itu ternyata luar biasa. Nah, inilah yang coba kita kembalikan kepada budaya-budaya sekarang. Kalau kita di kota ini aku awa-awa. Gitu kan Pak ya. Jadi gotong royong atau apa tuh jarang. Rumah orangnya pagarnya tinggi-tinggi. Jadi tidak bertamu aja. Etam nih supan juga apa kan, nggak ada jeda gitu Pak. Makanya hal itu yang kita mulai. Kita mulai dengan pengenalan biasanya di tempat umum. Terus di beberapa sekolah yang kita coba pengenalan. Dia terbuka buat umum nih Pak ya. Permainan tradisional ini gimana Pak maksudnya Pak? Kita tuh ada orang mau daftarkan anaknya kah atau gimana kah, prosedurnya gimana, melalui siapa kah atau apa gimana tuh Pak? Biasanya sekolah yang mengundang kami. Sekolah, jadi sekolah itu mengundang kami. Misalnya Pak, kami ada, kalau sekarang kan ada program P5 sekolah. Nah itu biasanya kami diundang untuk bikin kegiatan itu, kami mengenalkan dengan permainan. Kalau pihak-pihak umum Pak saya pengen anak saya di situ mau belajar, tapi dia nak melalui sekolah, melalui Nah kalau sekarang kebetulan ada di Taman Pintar, kebetulan yang mengelola itu kebetulan kami juga kemarin dari Dinas Perpustakaan. Nah di situ juga kebetulan alhamdulillah teman-teman kami di kebetulan utama yang di Teman Gerakan Prestasi di Taman Pintar. Pak Mandi juga ya? Mas Mandi yang dongeng itu ya?
Ya. Itu bisa di situ. Jadi kalau umum di perusahaan Pak ya, Iya, perusahaan buat perusahaan. sekolahan silahkan ke sini atau hubungi ya Pak Yud. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sini Pak, Pak sini. Jadi kalau kita biasa seperti itu. Nah, karena kami ini kan Pure memang sosial dan Pure juga kami. Nah, makanya kenapa kami kadang-kadang tergantung dari pihak sekolah, ya gitu loh. Nah, biasanya, nah itu emang kadang-kadang kendalanya, kadang-kadang temen di pembiayaan. Saya bilang kami tidak ini gitu loh, pembiayaan itu silahkan. Ya. Bagus sih. Yang gini ini ya seperti beliau-beliau ini luar biasa. Mereka bahkan profit tuh jarang dipikirkan karena emang untuk membangun Pak ya. Iya. Nah, anak-anak muda, anak-anak yang masih butuh bimbingan, perkenalkan permainan tradisional Kutai ini di RBK Pak ya, Iya. Rumah Budaya Kutai. Bisa ke sini, kesahan dulu, tegak mananya. Tahu dulu lah, minimal kenal dulu. Iya. Kenal, Silaturahmi dulu PDKT, baru sayang tuh muncul Pak ya. Kan kayak gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah kalau saya sih terus terang aja, kebetulan saya pun sempat COVID itu berhenti untuk sosialisasi sekolah. Jadi terakhir itu saya bantu SMA 1, namanya gerakan ilustrasi lorong Mula Warma. Terus juga waktu sebelum COVID juga. Terus berhentilah karena COVID. Nah, kami waktu itu lebih bagaimana sih teman-teman swasta ini kan dulu. Jadi kami gerakan ekonomi di pasar, bagaimana konsep-konsep lebih ke arah perekonomian waktu itu. Ya, karena nggak bisa kan nah. Betul, harus ada perekonomian untuk gerakan itu Pak ya. Tetapi setelah COVID berhenti, itu juga kami kok gerakannya lambat. Nah, kami juga baru turun lagi di tahun 2023. Nah, waktu itu sempat saya dengan Mas Heru di Samarinda sempat mau keliling Borneo. Oh, seru tuh Pak. Ya, nah cuma waktu itu ya kebetulan kami punya orang tua, ngapain kalau cuma sekedar keliling, cuma memperkenalkan. Nah, ada beberapa poin yang menjadi bahan pertimbangan. Ya. Nah, akhirnya ya seharusnya bagaimana caranya konsep itu adalah kita berbagi. Nah, sampai kita coba merumuskan, coba kami memulai startnya gitu kan. Nah, kendalanya itu memang kami kendala di produksi Pak ya. Ya, di produksinya. Jadi untuk dibagikan ke sekolah. Ya. Nah, itu akhirnya kami coba mempelajarinya. Ya sampai sekarang ini masih mempelajarinya. Nggak ada Kak Pak peran-perannya pemerintah gimana? Ini kan mengenalkan tukar harusnya kan. Jadi pemerintah tuh harusnya gini mendukung. Ya. Ada bidangnya lain, datang ke sini. Yuk kita ngobrol dulu gitu nah. Iya, karena aturan birokrasi, kebanyakan sudah aturan birokrasi. Yang banyak birokrasi, meramput kita nih. Jadi kadang-kadang kendalanya kami, ya kebetulan RBK ini memang tidak berbadan hukum, memang itu satu. Terus kami memang tidak no profit. Nah itu juga kadang-kadang itu menjadi kendala gitu kan. Yang pitis mah kita pikiri, oi. Jadi makanya kadang-kadang kalau teman-teman yang paham dengan kami, biasanya sudah tolongi kami, ada apa, ada kegiatan ini. Cuma kami bisa, ya sudah saya bilang gitu. Tapi misalnya saya coba misalnya kendaraan, nah, ya alhamdulillah. Kadang-kadang ya namanya kawan juga kebetulan kendaraannya sibuk, dia mau nggak bisa kan gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kami bicara pas harus ngerental, ya kebetulan kami juga lagi nggak megang kan gitu kan. Jadi kadang-kadang itulah yang terhambat. Jadi pergerakan itu akhirnya kebetulan memang sebetulnya kalau pemerintah banyak ya sudah programnya, cuma sinilah sedikit gitu nah. Kalau saya perhatikan itu ya baik dari provinsi maupun cuma capaian ke bawahnya yang saya melihat itu. Kenapa? Terakhir kami kan ke Balikpapan. Saya berpikir Balikpapan kota maju. Secara perekonomian, secara SDM-nya juga
Tapi ternyata capaian untuk pengenalan kebudayaan itu Betul. jauh sekali. Ini bagusnya gitu. nih di bandara, Pak. Kita bikin event di bandara kan, orang datang. Nih, tadi sih Jadi- kami udah hijau ini. Selama ini misalnya kayak dari sekolah biasa sosialisasi. Jadi kalau selama saya pantau itu capaiannya tidak mencapai 50% dari Ya. jumlah anak di sekolah mengenal tentang permainan tradisional. Iya, Pak. Nah, ada Sibuk beberapa nonton Korea mah, Pak. Betul. Dari sempat yang tragisnya saya pernah beberapa hari di Taman Budaya. Beberapa hari saya di Taman Budaya. Kamu dari mana, Pak? Taman Budaya Samarinda. Itu mamanya bilang waktu itu kebetulan alhamdulillah saya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Ya kebetulan ada event apa ya waktu itu. Oh ini Hari Pendidikan Nasional. Haornas, Hardiknas kebetulan. Nah waktu itu saya dikasih waktu itu berapa hari ya? Dua hari waktu itu acaranya. Tapi berdasarkan pengalaman kebetulan ya sebelumnya kan memang kayak di Sanga-Sanga. Saya juga kan saya coba gitu kan. Ya. Ternyata begitu saya tanya ini cerita Sanga-Sanga dulu Ya, awal ya, sebelum betul. sebelum ini kan. Sebelum Di Sanga-Sanga begitu saya lihat akhirnya saya coba masuk, saya tanya ke guru sekolahnya seberapa capaiannya, seberapa. Nah, terus banyak guru-guru, Pak, berapa hari. Nah, sampai saya akhirnya berpanjang yang hanya 7 hari harusnya jadi 20 hari. Karena berapa? Karena sekolah-sekolah kadang-kadang nggak tahu Ya. gitu, Pak. Kami ini ada program sebetulnya. Tapi kami ini baru dengar ada Ya, permainan di Gunung Selendang ini. Betul, gitu. Boleh nggak, Pak? Kapan pulang? Kenapa gitu, Bu? Akhirnya ya saya perpanjang ya, kebetulan alhamdulillah di situ termasuk ke di BPD Balai Pelestarian BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, kami di situ.